untuk semua. Bahkan kalau di tempat kerja itu adalah bukan khusus untuk ibadah, tapi bisa dijadikan nilai-nilai takwa. Dan Allah firmankan, wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, bekerja dengan nilai ibadah, kemudian mencari nafkah dengan niat ibadah, menolong orang dengan niat ibadah, wa may yattaqillah, niatnya takwa dulu. Kemudian janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan membukakan jalan untukmu. Jadi niatnya takwa dulu. Niatnya bukan dunia dulu. Niatkan niat takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang kedua kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika engkau mengejar akhirat dulu, nilai takwa dulu, Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Maka inilah para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika kita mulai bekerja, urusan apapun, niatkanlah sebagai niat ibadah. Karena di situ andai kata pekerjaan kita tidak menghasilkan, sudah ada nilai akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu tadi pemirsa pembukaan yang berkenaan dengan tema untuk kali ini, yaitu kejar akhirat maka dunia akan mengejarmu. Subhanallah. Jadi kita sebagai umat Islam tentunya ini ada mungkin Ustadz, saudara-saudara kita di luar sana yang mengartikan artinya ini sangat menarik sebetulnya tema kali ini, karena ada yang hal orang sampai rela berbuat menjual dulu akhirat demi mengejar duniawi. Ini di luar sana mungkin oknum lah gitu ya, sampai dia merelakan seperti itu. Bagaimana nih pandangan Islam kalau orang sampai dia mendahulukan dunia daripada akhirat? Tafadhol. Baik, inilah penyakit akhir zaman, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta kepada dunia. Awalnya cinta kepada dunia. Jadi kalau orang cinta kepada dunia itu bahkan sampai rela menjual akidah dan keyakinannya. Bukan berarti dia berpindah agama, bukan. Secara yang kecil saja, ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan. Kalau saya melakukan ini akan mendapatkan akhirat, kalau saya melakukan ini akan mendapatkan dunia. Nah, pilihan ini dia memilih pilihan dunia. Ini secara yang terpencil, yang terkecil saja. Misalkan ketika kita sedang asik-asiknya mencari uang, begitu kan. Ini kan mencari uang pun adalah termasuk yang harus kita lakukan, keseimbangan dunia. Kemudian ada panggilan azan, hayya 'alas shalah, begitu. Nah, apakah kita cepat mengerjakan sholat ataupun kita pilih ini? Ini yang paling ringan ini. Apakah sholat dulu? Apakah kita terus melakukan aktivitas? Nah, ini adalah satu ujian buat manusia. Mana yang dia pilih? Lain halnya ketika seseorang memiliki pekerjaan yang urgent, semacam dokter. Ketika dokter itu sedang bekerja, apalagi sedang mengoperasi, kemudian ajan, oh saya harus ke sana. Nah, ini lebih baik ini. Tapi ketika kita dalam suasana yang mampu untuk ditinggalkan dunia ini, jual beli ini, maka kita tinggalkanlah. Bahkan ketika umat muslim di hari Jumat itu kan ada idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, ketika ada panggilan sholat di hari Jumat, maka tinggalkanlah jual beli dunia itu. Allah perintahkan tinggalkan. Jadi jual beli yang kita lakukan ketika kita sedang sholat Jumat, seorang laki-laki khususnya, laki-laki mau melakukan sholat Jumat, dia rela nungguin dagangannya, enggak sholat Jumat. Berarti dia mendahulukan dunia, itu kan? Iya. Meninggalkan akhirat. Mengakhiri akhirat atau bukan mengakhiri ya? Meninggalkan justru. Ya, meninggalkan lah ya. Justru kata mengakhirkan atau gitu ya? Mengakhirkan. Jadi bahkan enggak sholat sama sekali. Ya, oh iya iya. Idza nudiya miyaumil jumu'ah, di mana-mana ada panggilan ketika sholat hari Jumat,
kemudian dia tetap saja nggak sholat Jumat, begitu ya. Lain halnya dengan musafir dan lain sebagainya. Misalkan yang nyata kita sedang jualan, ramai nih hari Jumat, saya nggak mau sholat Pura-pura nggak dengar, tonggoy wae gitu kan, ada azan, ada, itu juga gitu, termasuk ya. Termasuk. Nah, jual beli yang dia lakukan itu haram hukumnya. Makanya kita lihat ketika hari Jumat, waktu-waktu sholat di Mekah, di Madinah, mereka tutup semua itu. Jadi ini adalah mengejar akhirat, meninggalkan dunia. Ya, jadi dalam waktu masa-masa tertentu itu kita harus memilih apakah dunia, apakah akhirat, begitu. Jadi yang terbaik, ini panggilan sholat Jumat, berhenti dulu kerjanya, tutup dulu, nanti lanjutkan lagi. Bahkan di dalam Al-Quran itu juga, pangtasiru fil ard, setelah sholat Jumat silahkan kembali lagi kepada pekerjaan Anda, seperti itu. Baik, cukup menarik ya, kalau kita melihat daripada kehidupan beribadah ya di tanah suci ya. Betul, itu juga bisa menjadi sebuah motivasi ya, yang harus kita memang sampaikan. Namun sebelum kita menyampaikan hal itu, kita ada yang mau lewat, kita kasih kesempatan, rehat dulu sejenak, jangan pindah channel, tetap di sini di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa setia Lentera Islam Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama saya Darka Ortega dan juga Ustadz Jaka Suara. Kita masih bahas tentang tema kejar akhirat maka dunia akan mengejarmu. Nah, pemirsa tadi sangat menarik ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Jaka Suara tentang bagaimana orang begitu mencintai panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding kehidupan dunia. Kita ada di dua kota ya Ustadz ya. Betul kota sekali. Mekah dan Madinah ya. Itu ketika mendengar suara azan, bahkan bukan Jumat, bahkan setiap waktu sholat. Setiap waktu ketika mendengar suara azan itu toko ditutup, langsung, bukan toko saja, bahkan yang kaki lima yang kaki lima itu ya langsung dibruk aja begitu ya, langsung lain. Nah ini Ustadz, apa sih keuntungan yang dilakukan oleh kita nih? Mudah-mudahan ini membuat satu motivasi lah buat kita. Apa keuntungan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan seperti itu? Iya. Paling pertama, seorang pedagang itu memang ujiannya pada saat waktu-waktu sholat. Sebelum waktu sholat, mungkin pembelinya itu adalah biasa-biasa saja. Ketika siang hari, pada waktu sholat Jumat, ini kan saat-saatnya, misalkan dari pabrik pada bubar, semuanya begitu. Nah ini ujian luar biasa, begitu. Jadi yang terbaik adalah pedagang bukannya tidak boleh berdagang, mereka itu harus punya dua. Kalau perempuan kan tidak harus sholat Jumat. Jadi ketika sholat Jumat mungkin bisa istrinya yang nunggu dia sholat Jumat, seperti itu. Bagaimana dengan pekerja? Pekerja juga sama, harus bisa seperti itu. Nah, kalau kita tinggalkan jual beli ini, dan jual beli ini adalah termasuk mata'ud dunya, nggak akan ada habisnya ketika kita terus-terusan di dunia-dunia itu ya. Karena kalau memang kita yakin, saya sudah yakin, sudahlah, saya tinggalkan, ngikutin panggilan Allah. Idza kumtum ila sholati mi yaumil jumu'ah. Ya, di mana-mana dipanggil di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian dia melaksanakan sholat itu, ya, dengan ujian dunianya ditinggalkan, maka apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah firmankan, siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar dari permasalahannya. Allah punya segalanya, Allah punya semuanya. Pasrahkan saja kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang dari tempat yang tidak disangka-sangka, bukan dari itu. Kalau itu kan stop ya rezeki. Mungkin rezeki yang lain mungkin ada seperti itu. Nah, jadi akan diberikan keberkahan. Tapi sebaliknya ketika kita meninggalkan akhirat demi dunia, wah, itu adalah satu tindakan yang tidak baik. Bahkan bukan hanya sekedar meninggalkan niat saja.
niat aja, ya. Karena segala sesuatu itu yang kita lakukan adalah tergantung daripada niat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Hijrah adalah sesuatu ibadah yang mengikuti Nabi. Mau ikut bersama Nabi ke Madinah. Pada saat itu kadang-kadang ada yang nggak mau ikut karena dia nggak mau meninggalkan peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tantangan buat umat muslim. Paman kana hijratuhu ilallah war rasul. Siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulullah, niatnya lillah billah li rasulillah. Saya niat mengikuti agama Rasulullah, saya ikut hijrah, saya tinggalkan harta benda saya tinggalkan kebun saya tinggalkan keluarga saya demi perjuangan Islam. Nah, itu kan niatnya baik. Tapi ada sebagian mereka yang niatnya, kalau saya nanti tinggalkan Madinah, apakah saya nanti saya tinggalkan Mekah, apakah saya nanti di Madinah akan mendapatkan kebun yang banyak, istri yang lebih cantik, seperti itu. Nah, niat-niat di sini adalah kata Nabi, "Paman kana hijratuhu ilallah wa rasuluh, fa hijratuhu ilallah wa rasuluh." Maka itu adalah niat yang baik. Niatnya karena Allah dulu, insya Allah akhirat akan mengikuti. Tapi kalau niatnya karena harta, niatnya karena yang tadi itu, di sana nanti akan dapat kebun kurma lebih besar lagi, di sana nanti akan dapat istri atau pasangan lebih cantik lagi, orang-orang Madinah. Niatnya karena itu, maka belum tentu mendapatkan yang dia niatkan tadi, sedangkan nilai akhirat Allah tidak berikan karena salah niat. Baik. Sesungguhnya banyak lah ya, bukan fenomena ya, kejadian-kejadian yang memang berbeda sekali ketika kita mengejar akhirat ya. Banyak biografi para pejabat, banyak biografi orang-orang penting di negara kita juga banyak yang mengejar akhirat. Dunia juga tercapai. Betul. Dan tadi cukup menarik kata Ustadz bahwa Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak terduga kalau kita melakukan seperti itu. Mungkin mindsetnya kita rezeki itu adalah uang. Betul. Padahal rezeki mungkin banyak. Mungkin Ustadz bisa sehat dan punya anak yang soleh, betul, mungkin anak yang soleha, seperti itu kan iya, rezeki itu. Jadi jangan sampai kita mindsetnya bahwa Allah memberikan rezeki tidak terduga, duit aja gitu kan. Tetapi banyak bagus sekali ketika punya pandangan kepada para pejabat, ya kan, yang seperti tadi itu. Ada orang yang menjabat juga memang ya karena popularitas, karena jabatan. Tapi ada juga yang menjabat, saya ingin menjadi kepala desa misalkan. Kenapa Anda ingin menjadi kepala desa? Agar saya senantiasa akan memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat. Itu kan niat akhirat, walaupun niatnya dunia itu niat akhirat. Ya, tanpa disadari. Tanpa disadari. Saya akan memberikan kebijakan, saya akan membantu kepada pertanian agar mendapatkan traktor dan lain sebagainya. Itu kan dia pingin masuk sebagai satu jabatan itu, tapi dia punya niat untuk sosial. Tapi bukan uang dulu. Maka dia akan mendapatkan pahala, dia juga akan mendapatkan simpatik, dia juga akan mendapatkan rezeki. Seperti itu. Tapi kalau niatnya, saya nanti kalau jadi pejabat, saya mau mengumpulkan uang biar saya bisa ini dan itu. Nah, itu niatnya niat. Saya pengen buat istana. Berbeda ya. Tapi begini Ustadz, ada yang sering mungkin orang didengung-dengungkan juga ya Ustadz. Bagaimana kalau menurut Ustadz, pengen hidup saya itu bermanfaat untuk orang banyak, apakah juga itu termasuk? Itu juga termasuk, karena pengen hidup bermanfaat itu salah satu yang dianjurkan oleh hadis Nabi. Ya, jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang bertakwa. Ya. Manusia yang bertakwa yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat. Di dalam hadisnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki nilai manfaat. Jadi ketika saya niat mau ngapain jadi itu, saya ingin lebih bermanfaat lagi, seperti itu. Karena dengan kekuasaan, dengan keadaan saya sebagai kepala desa gitu kan, saya akan punya wewenang. Wewenang saya akan saya gunakan
untuk kemanfaatan masyarakat. Nah, itu ibadah. Nah, nanti ketika niatnya itu ibadah, maka Allah akan memberikan min haitsu la yahtasib, rizki yang kata Pak Darka tadi, bukan hanya berbentuk uang, bisa kesehatan, bisa keluarganya sejahtera dan lain sebagainya, begitu. Artinya apapun pekerjaan kita, baik pejabat atau kepala rumah tangga, ini awalnya niatnya dulu agar kita bisa menggapai satu ya kejar akhirat, maka dunia akan mengejarmu, kan? Betul begitu. sekali. Jadi niat. Jadi saya ingin menjadi kepala rumah tangga, ingin menikah, misalkan ini kan satu contoh lah, hal yang kecil kepada orang yang belum. Saya ingin menikah. Bagaimana caranya supaya yang ingin menikah ini mengejar akhirat, dunia juga tercapai? Betul. Jadi kalau nikah itu, ada hadis Nabi mengatakan, nikahlah kamu, maka nanti akan kaya. Sadar kita semua, ketika kita hidup, pertama kali kita menikah, punya apa Pak Darka? Nggak punya apa. Nggak punya apa-apa. Maka niat menikah itu memang niat yang suci bersih. Jadi kita pingin nikah, pingin dihalalkan lah ya. Karena ketika kita belum halal kan, kita menjadi banyak batasan-batasan agama yang tidak boleh. Saya niat pengen nikah ya Allah, kenapa? Saya ingin menghalalkan. Bahkan kepada para pemuda-pemuda yang sudah cukup usia, yang punya nafsu ya. Maka Nabi menganjurkan, ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaj, wahai para pemuda, apabila kamu sudah mampu, terutama laki-laki, falyatajawwaj, menikah. Saya belum bekerja atau saya pekerjaannya masih belang bentong lah ibaratnya. Menikah akan kaya. Kita juga dulu nggak punya apa-apa. Nah, karena dasar kita niatnya ikhlas, niat agama, menjalankan sunnah Nabi, bukan karena nafsu semata, ya, ingin punya ibadah kepada istri kan, kita punya tanggung jawab. Saya walaupun gaji saya sedikit, saya istri. Nah, disitulah Allah akan kayakan kita. Selalu ada jalan. Kerasa nggak pada Darka waktu kita baru nikah itu? Kita sebelum nikah itu kita buntu. Ini kalau saya sudah nikah nanti, seorang laki-laki tentunya, ini saya harus bagaimana ya, cari uang, bingung. Tapi ketika kita sudah niat, ya, ijab kabul dengan cara Islami, kemudian melaksanakan sunnah Nabi, niatnya ibadah, gitu kan? Kemudian wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Imbalannya Allah akan permudah, ada aja jalan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki yang kita tadinya belum punya. Ya. Begitu. Nah, ini ya yang saya maksud, mungkin juga ya kita tidak rumit sebetulnya, tidak susah untuk kejar akhirat maka dunia tercapai itu. Jadi tergantung dari niat itu tadi. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita kurang kurang memahami. Baik, Ustaz, rehat dulu sejenak. Semakin menarik perbincangan kita, tentunya kita akan lanjutkan nanti. Makanya jangan pindah channel, tetap di sini di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.